Tiga cara perhitungan analisis break-even point. Yang pertama adalah persamaan aljabar, yang kedua pendekatan marginal, yang ketiga grafis disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Formula yang digunakan untuk pendekatan aljabar atau persamaan adalah pendapatan bersih sama dengan penjualan dikurangi biaya berubah dikurangi biaya tetap, atau penjualan sama dengan biaya berubah ditambah biaya tetap ditambah pendapatan bersih. Contoh soal. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pangsit mie, PT Pangsit Mie Gajah Mada, membuka stand di sebuah komplek pertokoan food center supermarket mitra. Sewa gerai stand mingguan di komplek pertokoan tersebut adalah Rp2 juta, sedangkan biaya berubah untuk pembuatan pangsit mie per porsi adalah Rp5.000. Harga jual pangsit mie adalah Rp9.000 per porsi. Pertanyaan, berapa porsi yang harus dijual oleh pemilik rumah makan tersebut apabila ia tidak menginginkan, tidak untung, dan tidak rugi? Asumsi bahwa penjualan pangsit mie tersebut tidak dikenakan pajak dan bahan baku yang digunakan dapat dikembalikan kepada pemasok tanpa dikenakan biaya. Misalkan X penyelesaian, misalkan X sama dengan jumlah porsi yang dijual pada saat tidak untung dan tidak rugi, atau break-even point, atau pendapatan bersih sama dengan 0, maka Rp9.000 dikalikan X sama dengan Rp5.000 dikalikan X ditambah Rp2 juta ditambah keuntungan 0. Sehingga 9.000X dikurangi 5.000X sama dengan 2 juta. Sehingga 4.000X sama dengan 2 juta, sehingga X adalah 2 juta dibagi 4.000 adalah 500 porsi. Atau besar penjualan sama dengan 500 porsi dikalikan Rp9.000 sama dengan Rp4,5 juta. Artinya bahwa titik pulang pokok akan dicapai pada tingkat penjualan sebesar 500 porsi atau besar penerimaan penjualan dari penjualan adalah Rp4,5 juta per minggu. Cara yang kedua adalah pendekatan contribution margin. Formula yang digunakan adalah contribution margin sama dengan penjualan dikurangi biaya berubah. Sedangkan untuk penjualan per unit produk, maka besarnya kontribusi marginal dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Contribution marginal per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya berubah per unit. Bila diaplikasikan untuk persoalan di atas sebelumnya, maka diperoleh contribution margin per unit sama dengan Rp9.000 dikurangi Rp5.000 adalah Rp4.000 per porsi. Artinya bahwa keuntungan per porsi dalam tanda petik adalah Rp4.000. Maka besarnya jumlah penjualan adalah sebagai berikut. X sama dengan biaya tetap plus pendapatan bersih dibagi contribution margin per unit. Sama dengan Rp2 juta ditambah 0, karena keuntungannya 0, sama dibagi Rp9.000 dikurangi Rp5.000 atau Rp4.000 sama dengan 500 porsi. Artinya bahwa titik pulang pokok akan dicapai pada tingkat penjualan sebesar 500 porsi atau besarnya penjualan Rp4,5 juta per minggu. Pendekatan yang ketiga adalah dengan grafis. Garis horizontal adalah volume atau unit, garis vertikal adalah rupiah dalam jutaan. Kita lihat garis merah ini adalah biaya tetap, yaitu Rp2 juta. Sedangkan yang garis yang kedua biaya berubah ini adalah Rp5.000 per porsi. Kalau memproduksi 100 porsi, maka biaya yang digunakan adalah Rp500.000. Kalau 200 porsi, maka 200 kali Rp5.000 adalah Rp1 juta. Demikian seterusnya.
Ini adalah biaya total, yaitu biaya tetap ditambah biaya berubah. Sedangkan penjualan adalah proporsi adalah Rp9.000. Apabila tidak laku, tidak ada yang terjual, 0, maka diperoleh Rp0. Tapi apabila laku 100 porsi, maka 100 kali Rp9.000 adalah Rp900.000 pendapatannya. Nah, titik potong antara penjualan atau revenue dengan biaya total adalah titik pulang pokok. Kalau kita tarik garis ke bawah adalah 500 porsi, sedangkan kalau kita tarik secara horizontal adalah sebesar Rp4,5 juta. Perhitungan apabila kita menginginkan laba. Diketahui toko Polynoma Olijaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pelumas untuk sepeda motor, membuka gerai di kompleks pertokoan di pusat keramaian. Sewa gerai atau stand sebesar Rp1 juta per bulan. Sedangkan biaya berubah untuk pengadaan pelumas per kaleng atau sekitar 1 liter adalah Rp22.500. Harga jual volume per kaleng adalah Rp25.000. Sudah termasuk ongkos ganti oli atau pelumas. Apabila toko penjual pelumas tersebut menginginkan pendapatan bersih sebesar 5% dari hasil penjualan, maka berapa kaleng pelumas yang harus dijual per bulan, dengan asumsi bahwa penjualan pelumas tidak dikenakan pajak dan pelumas yang digunakan dikembalikan kepada pemasok tanpa dikenakan biaya. Penyelesaian dengan menggunakan pendekatan persamaan berikut ini dapat dihitung besarnya jumlah pelumas yang harus dijual, misalkan X, maka formula yang digunakan adalah sebagai berikut. Penjualan sama dengan biaya berubah ditambah biaya tetap ditambah pendapatan bersih yang diinginkan, atau 25.000 X sama dengan 22.500 X ditambah Rp1 juta ditambah 5% kali 25.000 X, atau dipindahkan ke ruas kiri, 25.000 X dikurangi 22.500 X dikurangi 1.250 X, maka sama dengan Rp1 juta. Sehingga 1.250 X sama dengan Rp1 juta, sehingga X adalah sebesar 1 juta dibagi 1.250 adalah 800 kaleng, atau pendapatan total revenue adalah 800 kaleng dikalikan 25.000 adalah Rp20 juta. Sedangkan keuntungan adalah 5% kali 25.000 kali 800 kaleng adalah Rp5 juta. Kesimpulan, artinya bahwa pada tingkat penjualan pelumas sebesar 800 kaleng atau besarnya penjualan atau penerimaan sebesar 20 juta per bulan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp5 juta per bulan. Beberapa asumsi adalah perilaku biaya dipengaruhi oleh interaksi sejumlah faktor seperti volume produksi, harga per unit masukan, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas perusahaan perubahan teknologi produksi, pemogokan, dan lain-lain. Analisis titik pulang pokok produk didasarkan pada asumsi-asumsi yang berkaitan dengan pendapatan, biaya, dan volume produksi. Artinya, apabila dikenakan suatu perubahan terhadap ketiga besaran tersebut di atas, akan mengubah titik pulang pokok produksi. Berikutnya, kita akan bahas asumsi dan analisis sensitivitas. Beberapa asumsi adalah perkiraan perilaku, biaya total, dan pendapatan total dapat dipercaya dan linear sepanjang tingkat kegiatan yang relevan, dan seterusnya. Ada 10 asumsi yang harus digunakan.